Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kesempatan kali ini, gue akan membacakan cerita dari Bang Dwi saat melakukan pendakian ke Gunung Argopuro, gunung yang mempunyai predikat jalur terpanjang di Pulau Jawa. Bang Dwi dan kawan-kawan mengalami kejadian-kejadian di luar nalar yang sampai saat ini masih terekam jelas di ingatannya. Jadi seperti apa keseruannya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dwi. Agustus 4 tahun yang lalu, aku dan kelima temanku melakukan pendakian ke sebuah gunung yang mempunyai predikat jalur terpanjang sepulau Jawa. Memerlukan waktu 5 hari 4 malam untuk mendaki gunung ini jika ingin lintas naik dari Baderan Situbondo dan turun di Desa Bermi, Kabupaten Probolinggo. Kami berenam berangkat dari Jakarta menggunakan kereta api menuju kota Surabaya terlebih dahulu. Kemudian perjalanan dilanjutkan menggunakan travel yang biasa mengantarkan para pendaki ke gunung tersebut. Total 22 jam waktu yang harus kami tempuh dari Jakarta untuk bisa sampai di titik awal pendakian gunung ini. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Menjelang maghrib kami tiba di base camp Badera dan langsung mengurus perizinan agar esok pagi kami bisa langsung berjalan. Malam pun tiba. Suasana di sekitaran base camp begitu sepi sekali. Memang tempatnya sendiri terletak sangat jauh dari ramainya kota. Kami pun beristirahat di base camp bersama rombongan lain dari Semarang yang akan naik besok berbarengan dengan kami. Saat tengah malam, aku terbangun dari tidurku. Hawa yang dingin membuatku ingin buang air kecil. Aku pun lantas berjalan menuju toilet yang ada di belakang bangunan ini. Saat aku tiba di toilet, ternyata di dalamnya ada orang. Sejenak aku perhatikan dari suaranya, sepertinya dia sedang mandi. Mantap juga nih orang, di tengah udara dingin begini masih bisa mandi jam segini, ucapku dalam hati. Aku pun lantas kembali masuk ke base camp, menyalakan rokok dan menunggu sampai orang itu selesai. 1 batang rokok kretek sudah habis, namun orang tersebut masih saja belum keluar. Aku lantas kembali lagi menuju toilet untuk mengeceknya kembali. Tapi saat kulihat, ternyata di dalam sana tak ada orang. Lantai toilet pun terlihat kering. Dan karena sudah tidak tahan, akhirnya aku masuk dan menuntaskan keinginan yang sempat tertunda tadi. Lega. Kemudian aku pun kembali merebahkan tubuh dan melanjutkan tidurku ini. Hari pertama di kegiatan. Pagi itu aku adalah orang yang terakhir bangun, karena memang dimanapun selalu begitu. Pukul 8 pagi setelah semuanya siap, kami pun langsung naik ke ojek masing-masing. Suara knalpot yang meraung-raung mengantarkan kami menuju batas hutan. Kami memilih menggunakan ojek untuk menghemat waktu dan juga tenaga. Setelah kurang lebih 40 menit, akhirnya pendakian pun dimulai. Trek tanah kering dengan debu yang tebal menghiasi langkah kami kala itu. Cuaca yang lumayan terik membuat kami nyengir sepanjang jalur. Dan tak terasa pukul 12 siang, kami pun sampai di pos mata air 1. Kami beristirahat untuk makan siang sembari mengobrol ngalor ngidul. Tadi malam siapa yang mandi ya? Tanyaku pada rombongan Semarang. Yang mandi? Mereka pun malah balik bertanya sembari kebingungan. Gak ada ya? Ya udah lupain lah. Setelah 1 jam beristirahat,
Akhirnya kami pun melanjutkan trekking menuju pos mata air 2. Kali ini trek mulai menanjak. Jalur yang kami lalui berupa cekungan seperti parit yang disebabkan oleh ban motor yang dulu sering hilir mudik untuk mengangkut selada air dari Cikasu. Di tengah perjalanan, tim dari Semarang memimpin jauh di depan sana. Kami pun kerepotan untuk mengimbanginya. Sampai akhirnya kami menyuruh mereka untuk duluan saja. Setelah berjibaku dengan medan yang sangat aduhai, akhirnya sore pukul 5 lebih, kami pun sampai di pos mata air 2. Kami langsung membagi tugas. Sebagian masang tenda dan sebagian mengambil air. Aku mendapat tugas untuk mengambil air berdua bersama Bamba. Jarak dari camp area menuju mata air tidak terlalu jauh, hanya sekitar 50 meter saja menuruni jalur yang lumayan curam. Sumber air di sini berupa sungai kecil dengan debit air yang kecil pula karena musim kemarau. Untuk mengisi satu jerigen ukuran 5 liter membutuhkan waktu sekitar 10 menitan. Sementara hari sudah semakin gelap saat aku sedang mengisi jerigen ketiga. Dan sialnya kami berdua lupa membawa penerangan. Dengan pandangan yang terbatas, akhirnya 4 jerigen siap diangkut kembali menuju tenda. Dan saat aku sedang mencuci muka, tiba-tiba Bambang bertanya dengan wajah serius dan terlihat tegak. "Lu dengar gak, Wi? Dengar apa? Suara barusan?" "Kagak denger apa-apa gua. Emang suara apa?" Aku mulai sedikit ketakutan. "Barusan gua kentut," ucap Bambang sembari nyengir kuda. Seketika aku pun tertawa mendengar ucapannya. "Saya lu Bambang." Padahal dalam hati udah siap ngibri. Perjuangan kembali menuju tenda ternyata tidak mudah. Dengan kondisi menanjak curam dan tanpa penerangan, ditambah kedua tangan kami masing-masing memegang satu jerigen. Repot gak tuh? Semakin malam semakin terasa syahdu. Kami saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan makanan dengan tim dari Semarang. Tawa dan canda pun menjadi bumbu yang begitu nikmat, seolah kami semua sudah berteman sejak lama. Dan inilah yang membuat aku selalu rindu untuk mendaki gunung. Hari kedua di pendakian. Pukul 6 pagi, suara khas cemprengnya Nia membuyarkan mimpiku. "Wi, bangun Wi. Wi, apa sih? Ganggu orang aja. Gue mau boker nih." Dah sombong amat lu. Mau boker aja pakai diumumin segala. "Iya, di mana?" "Iya, elah ribet banget sih lu jadi cewek. Ya lu nyari semak-semak lah. Terus jongkok no di sono. Masa mau boker di depan gua? Awas lu ya, jangan ngintip. Ogah banget nontonin lu boker. Emangnya lu artis?" Setelah segala macamnya beres, pukul 9 tepat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos Cikasu. Trek yang kami lalui begitu bersahabat. Lebih banyak landai dan turunan daripada tanjakan. Pemandangan di sepanjang jalur begitu memanjakan mata. Berkali-kali kami melewati sabana indah yang memanggil untuk disinggahi. Suasananya membuat kami betah untuk berlama-lama berada di sini. Di alun-alun besar, kami beristirahat untuk makan siang, sembari menikmati luasnya padang rumput yang menari-nari tertiup angin. Sesekali kabut pun datang menyapa, membuat kami semakin terbuai akan indahnya lukisan Sang Pencipta. Mungkin ini adalah sedikit serpihan surga yang jatuh ke bumi. Setelah berjalan kurang lebih 5 jam, akhirnya dari jauh aku melihat sebuah area lapang dengan ciri khas pohon yang ada di tengahnya. Ya, itu adalah Cikasu. Seketika seperti ada dorongan semangat baru yang membuat kami lebih bersemangat untuk segera tiba di sana. Ternyata Cikasur ini begitu indah dan panoramanya begitu bagus. Jernihnya air sungai Kolbu dan suara burung merak menyambut kedatangan kami semua. Dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung membuka sepatu, membuka baju dan piur. Teman-teman yang lain pun akhirnya ikut menyeburkan tubuhnya di sungai ini.
Kami begitu bahagia sekali, mirip seperti anak kecil yang sedang mandi bola, yang kemudian dikasih es krim beserta pabriknya. Saking bahagianya. Sungai Kolbu ini adalah sebuah sungai yang lebarnya sekitar 2 meter dengan air yang mengalir. Kami masih boleh mandi asalkan tidak menggunakan sabun atau sejenisnya. Dan di pinggiran sungai ini terdapat tumbuhan selada air yang begitu melimpah ruah. Tumbuhan ini biasa dikonsumsi oleh para pendaki untuk menambah menu makan mereka di gunung tersebut. Sementara hari sudah semakin sore, kami memutuskan untuk menyudahi acara mandi ini. Kami pun bergegas menuju pohon legend yang menjadi ikon tempat ini untuk mendirikan tenda. Selain teduh, tempatnya juga tenang, meskipun terkesan sedikit horor. Tapi baru aja kami berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja Kum berteriak. "Anjrit, kenapa Kum? Kagak ada akhlaknya banget yang berak di situ. Ketaker banget. Pasti pantatnya kagak pernah disekolahin." Omel Kum penuh amarah. Ternyata dia menginjak kotoran manusia. Aku tak habis pikir dengan orang yang seperti itu. Hanya saran saja, jika ingin buang air besar, lakukanlah dengan baik dan juga benar. Mending kalau bentuknya bagus. Lah ini mah udah hitam, burik lagi. Kan malu-maluin diri sendiri. Setelah tenda berdiri dengan baik, kami pun mengganti pakaian, lalu memasak untuk makan malam. Gantian kini para wanita yang mandi, karena sedari tadi juga sebenarnya mereka mau tapi malu. Dan tepat saat hari berubah menjadi gelap, makan semuanya sudah siap, dan kami pun menyantapnya dengan lahap. Malam semakin larut. Akhirnya satu persatu teman-temanku memutuskan untuk tidur, sedangkan aku masih mengobrol di luaran tenda bersama Kumku. Menikmati heningnya malam di Cikasu membuat pikiran ini terasa sangat rileks. Suasana yang jarang sekali aku dapatkan di keseharianku, yang harus terpaksa menikmati penat dan bisingnya kota Jakarta. Saat aku dan Kumkum tengah asik mengobrol, sayup-sayup kami mendengar seperti ada suara tembakan. Aku pun mencoba untuk memastikan suara tersebut sembari melihat sekeliling area Cikasur ini dan berharap menemukan sumber suara tersebut. Namun hanya gelap saja yang aku dapatkan. Kami pun mencoba untuk bersikap biasa saja dan kembali melanjutkan obrolan yang sempat terhenti. Tapi suara tembakan itu kini terdengar lagi. Kali ini diiringi dengan banyaknya suara jerita yang terdengar begitu memilukan. Aku pun langsung mengajak Kumkum masuk ke dalam tenda dan memutuskan untuk tidur. Namun entah kenapa, aku susah sekali untuk tertidur. Kulihat Kumkum juga sepertinya sama denganku. Matanya terpejam, namun mulutnya bergerak-gerak seperti sedang membaca doa. Suara apaan ya Kum tadi? Nggak tahu, Wi. Menurut lo apa? Kumkum malah balik bertanya. Dan karena suara itu sudah tidak terdengar lagi, akhirnya kami pun duduk-duduk di dalam tenda, membuka sedikit jendela dan menyalakan rokok agar suasana menjadi sedikit santai. Alhamdulillah, tidak ada kejadian aneh lagi. Hingga sekitar pukul 1 malam, rasa kantuk mulai datang dan menyerang. Tapi baru saja kami masuk sleeping bag, tiba-tiba aku mendengar suara seperti benda yang terjatuh. Sumber suara itu berasal tepat di atas kepalaku. Aku pun kembali saling bertatapan dengan Kumku dengan perasaan was-was. Babi hutan kali, Wi, bisik Kumku mencoba positif. Tapi tak lama setelahnya, aku mendengar seperti ada suara langkah kaki yang sedang mondar-mandir di sekitaran tenda. Suara itu terdengar semakin jelas, sepertinya lebih dari satu orang. Siapa itu? Aku pun memberanikan diri untuk bertanya pada suara tersebut. Namun tak ada jawaban sama sekali. Dan tidak lama kemudian, kami mendengar seperti suara orang yang berdehek. Karena penasaran, aku pun mencoba untuk mengintip ke arah luar tenda. Dengan mata kepalaku sendiri,
Di luaran sana aku melihat ada beberapa sosok tentara berpakaian lengkap, memakai helm dan juga membawa senjata. Wajahnya tidak terlalu jelas karena tersamarkan oleh gelapnya malam. Beberapa dari tentara itu ada yang sedang menyeret seseorang sembari menyiksanya. Jerit kesakitan yang kudengar terasa menyayat hati. Pikiran dan hatiku sebenarnya ingin sekali menyudahi pengintaian ini, tapi entah kenapa aku seperti terhipnotis. Aku malah seperti menikmati pertunjukan selanjutnya yang ada di hadapanku ini. Setelah puas menyiksa orang itu, akhirnya para tentara tadi memberondongnya dengan tembakan secara membabi buta. Para tentara itu pun tertawa saat melihat orang yang ditembakinya sudah tak bergerak. Namun, salah satu tentara itu kemudian menoleh ke arahku dengan tatapan yang begitu tajam, seolah ia tahu kalau aku sedang mengintipnya. Dan entah bagaimana caranya, ada sepasang bola mata yang juga sedang menatapku. Rasa takut pun mulai hinggap di tubuh ini. Jantungku serasa mau berhenti. Keringat dingin mulai bercucur. Bernafas pun terasa sangat susah. Aku pun mencoba berdoa membaca ayat-ayat suci, tapi entah kenapa otakku ini mendadak blank. Untuk berteriak pun aku tak bisa. Wih, nyebut wih, sadar woi. Aku pun tersadar saat kumku menggoyangkan tubuhku ini. Astagfirullahaladzim. Setelah meminum air yang sudah didoakan kumkum sebisanya, akhirnya aku pun bisa tertidur. Hari ketiga di pendakian. Tidak seperti biasanya. Hari itu aku terbangun lebih awal saat sebagian teman-temanku masih terlelap. Di luar sana sudah ada Bang Wahyu, Nia dan juga Rere yang sedang memasak. Aku pun mencoba untuk melupakan kejadian semalam. Meskipun tetap saja bayangan kejadian itu selalu muncul di kepalaku. Dan pukul 9 pagi kami mulai lagi melanjutkan perjalanan ini dan meninggalkan Cikasur yang penuh dengan misteri. Tengah hari kami pun sampai di Cisento, sebuah pos dengan saung kecil dan terdapat aliran sungai di sampingnya. Kami pun beristirahat di sini untuk makan siang. Kemudian lanjut lagi berjalan menuju Rawa Embik. Jalur menuju Rawa Embik ini sangat menguras tenaga. Tanjakan demi tanjakan yang kami lalui terasa sangat melelahkan. Dan pukul 3:30 sore kami pun akhirnya sampai di Rawa Embik. Jerigen dan semua botol diisi full ya, Bang Wahyu memberikan instruksi. Karena di sini adalah sumber air terakhir sebelum kita menuju Sabana Lonceng untuk mendirikan tenda. Dengan sigap kami langsung mengeluarkan jerigen dan langsung mengisinya. Setelah semuanya beres, kami langsung bergegas menuju Sabana Lonceng agar tidak kemalaman. Jarak dari Rawa Embik menuju Sabana Lonceng sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi dengan trek yang sangat menanjak ditambah dengan beban di keril kami yang semakin berat karena sudah diisi dengan air, membuat perjalanan kami menjadi lama. Sementara hari sudah mulai gelap saat kami berada di tanjakan terakhir sebelum Sabana Lonceng. Dengan sisa-sisa tenaga, aku paksakan kaki ini agar segera sampai. Kabut yang sangat tebal dan suara gemuruh angin di lembah sana menyambut kami saat tiba di Sabana Lonceng. Malam ini angin bertiup begitu kencang sekali. Suaranya membuat aku sedikit merinding. Dan sekitar pukul 9 malam, perutku tidak bisa diajak kompromi. Semakin aku tahan, rasa mules ini semakin menjadi-jadi. Ada yang mau buang air kecil atau besar gak? Tanyaku pada yang lain. Ayo kalau ada gua antar, lanjutku. Namun teman-temanku hanya diam saja. Ya udah kalau nggak ada yang mau, antar gua aja berarti. Ya elah bilang aja dari tadi. Ayo gua antar. Bang Wahyu menawarkan dirinya. Hawa dingin ini terasa menusuk tulang. Apalagi saat aku membuka celana, semakin sangat terasa.
Ditambah kencangnya angin yang membuat pohon-pohon itu bergerak seperti melambai-lambai memanggilku. Bang Wahyu pun duduk menungguku di sebuah batu. "Buset, bau bener lu," ucap Bang Wahyu sembari menutup hidungnya. Angin yang berembus kencang mengantarkan aroma ini menyapa hidung Bang Wahyu. "Maklum bang, udah 3 hari kagak dikeluarin." Setelah hajatku beres, aku langsung cebok dan tak lupa mengubur emas itu agar tidak terinjak oleh kumku seperti saat di Cikasur kemari. Namun saat aku akan berjalan meninggalkan tempat ini, "Loh, Bang Wahyu kemana?" ucapku terheran-heran saat melihat batu yang tadi ditempati oleh Bang Wahyu kini telah kosong, tak ada siapa-siapa. Dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung berlari ke arah tenda. Namun di dalam tenda ternyata hanya ada Bambang dan juga kumku. "Bang Wahyu kemana, Bor?" tanyaku pada mereka. "Weh, sialan bener lu ninggalin gua." Kepala Bang Wahyu tiba-tiba muncul dari balik tenda. "Lah, gua kirain mah lu yang ninggalin gua, Bang." Ternyata kami salah paham. Barusan Bang Wahyu pergi kencing sebentar. Alhamdulillah, hati ini menjadi lega mendengar penjelasan Bang Wahyu. Hari keempat pendakian, pukul 5:30 pagi, kami mulai beranjak menuju puncak Rengganis. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit saja kami sudah sampai di puncak ini. Konon, dulunya tempat ini adalah sebuah istana, tempat Dewi Rengganis tinggal. Kini yang tersisa dari istana itu hanya puing-puingnya saja. Setelah dirasa cukup berada di bekas istana ini, kami pun turun kembali menuju tenda. Kemudian segera memasak dan langsung packing. Pukul 8 lebih kami mulai berjalan meninggalkan sabana lonceng ini. Tidak lupa kami mampir melewati puncak Argopuro dan puncak Hyang atau puncak Arca. Di puncak Hyang ini terdapat sebuah patung atau arca yang sudah tidak utuh lagi. Kepalanya entah berada di mana. Di depan arca tersebut pun banyak sesaji yang sepertinya sudah lama berada di sana. Kami pun lanjut menuruni tepian jurang untuk menuju Danau Taman Hidu. Jika jalur Baderan cenderung landai dan banyak pemandangannya, jalur Beremi ini adalah kebalikannya. Jalurnya lumayan curam dan tidak banyak pemandangan yang bisa dilihat. Aura mistis pun terasa begitu kental saat kami memasuki hutan lumut. Hutan yang rimbun dan sedikit gelap. Hampir di setiap batang pohon di area ini dipenuhi dengan lumut. Beberapa kali aku pun mendengar seperti banyak suara-suara gaduh. Awalnya aku berpikir mungkin itu suara dari orang-orang yang berada di camp area Danau Taman Hidu. Tapi ternyata lokasi camp area tersebut masih sangat jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk kami tiba di sana. Singkatnya pukul 5:30 sore, kami pun sampai di Danau Taman Hidu. Berbeda dari hari-hari sebelumnya yang hanya ada rombongan kami dan rombongan Semarang saja, kali ini kondisinya lumayan ramai. Ada 5 tenda yang sudah berdiri dari pendaki lain yang naik lewat jalur Beremi ini. Setelah makan malam, kami pun berbincang-bincang dengan para pendaki lain yang ada di danau ini. Ditemani isapan rokok dan kopi hitam, membuat suasana bertambah akrab. Sampai tak terasa, akhirnya waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Kami pun memutuskan untuk menyudahi perbincangan malam ini dan kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Sebelum menuju tenda, aku sempatkan dulu untuk membuang air kecil. Dan saat aku sedang berjalan menuju semak-semak, aku melihat ada 2 anak kecil yang sedang bermain sembari tertawa. Kedua anak kecil tersebut tidak memakai alas kaki dan jaket, hanya memakai celana pendek dan kaos saja. Perasaanku pun mulai tak enak, karena sejak sampai di danau ini, aku tidak melihat ada rombongan lain yang membawa anak-anak. Sembari masih tertawa, kedua anak kecil itu kini menatap ke arahku. Dan saat ku perhatikan, perlahan-lahan tubuh kedua anak itu berubah semakin tinggi.
Tubuh kedua anak itu kini hampir sepantaran denganku. Suara tawa anak kecil yang tadi ku dengar kini berubah menjadi suara tertawa orang dewasa. Aku pun langsung berlari masuk ke dalam tenda. Namun suara tersebut masih terus terdengar seakan mengikutiku. Bahkan kali ini diiringi dengan suara-suara menyeramkan yang lainnya. "Woi, bangun, Kum, Bang, bangun," ucapku sembari menggoyangkan tubuh mereka. "Kenapa sih, Wi?" tanya mereka terkejut melihat ekspresi wajahku yang terlihat ketakutan. Dan anehnya, saat teman-temanku terbangun, tiba-tiba saja suara itu sudah menghilang. "Sudah, Wi, lu banyak berdoa aja ya," Bang Wahyu mencoba menenangkanku. Aku pun terus memikirkan kenapa hanya aku saja yang mendapatkan kejadian-kejadian menyeramkan ini. Padahal selama pendakian, aku tidak berbuat yang aneh-aneh, baik tingkah laku maupun ucapan. Dan entah sampai jam berapa aku memikirkan hal tersebut, hingga akhirnya aku pun terlelap tidur. Hari kelima di pendakian. Setelah berfoto-foto di dermaga danau ini, akhirnya kami pun turun meninggalkan gunung yang mempunyai trek terpanjang sepulau Jawa ini. Suara monyet dan burung-burung tak hentinya menemani setiap langkah kami selama perjalanan. Beberapa kali juga kami bertemu dengan pendaki lain yang akan naik, ataupun yang hanya sekedar camping ceria di danau Taman Hidup. Dan tidak terasa, akhirnya pukul 2 siang, kami pun sampai di desa Bremi. Raut wajah bahagia pun langsung terpancar saat kami menemukan peradaban setelah 5 hari berada di tengah hutan. Kami pun langsung menuju base camp Pak Arifin untuk beristirahat dan juga bersih-bersih. Segelas besar susu murni dan 2 mangkuk bakso menambah hati ini semakin bahagia. Kami memutuskan untuk menginap semalam di base camp tersebut. Dan aku baru tahu, ternyata bukan hanya aku saja yang mengalami kejadian aneh di gunung ini. Beberapa temanku dan rombongan Semarang juga mengalami dan merasakannya. "Lu tahu gak, Wi, pas kita ngambil air di pos mata air 2?" tanya Mbak. "Kenapa emang?" "Di situ gue denger ada suara Nyonya Kun lagi ketawa. Makanya gue langsung nanya kan, lu denger apa enggak?" "Berarti lu kentut beneran apa enggak? Kok sewaktu itu bau keong mabok?" "Kentutnya sih tetap beneran, cuma gue jadiin alasan aja biar lu gak parno," ucap Bambang sembari mesam-mesem. Dan menurut pengakuan Nia yang saat itu tidur bersama Rere sewaktu di Cikasur dan juga Sabana Lonce, si Rere setiap malam selalu mengigau sembari menangis. Tapi saat ditanya, Rere mengaku tidak mengalami mimpi atau kejadian buruk. Dan salah satu rombongan Semarang pun ikut bercerita. Katanya sejak di pos mata air 1 hingga ke pos mata air 2, kami semua memang sudah diikuti oleh sosok tinggi besar. Dan tentang sosok tentara yang kutemui di Cikasur itu, aku pun mendapatkan jawabannya. Konon, Cikasur itu dulunya sempat dijadikan markas oleh Belanda pada masa penjajahan. Di sana mereka juga membuat landasan pesawat terbang. Dan saat proses pembuatannya itu, tidak sedikit warga pribumi yang meninggal saat kerja rodi. Bahkan akhirnya warga pribumi tersebut dibunuh dan dibantai secara massal. Entah cerita itu benar atau tidaknya, tapi bekas landasan pesawat terbang beserta puing-puing bangunannya masih bisa kita lihat sampai saat ini. Dan di salah satu sudut area Cikasur tersebut terdapat sebuah genset yang bertuliskan 1912. Mungkin kejadian kelam itulah yang aku lihat kemarin di Cikasur. Dan pada dasarnya, semua tempat itu pasti berpenghuni. Ada yang terlihat dan ada yang tak terlihat. Yang terpenting sebagai tamu, kita harus sopan dan juga santun. Meskipun kita mengalami kejadian aneh, tidak semuanya murni atas kesalahan kita. Mungkin saja kita memang sedang tidak beruntung. Karena kadang kala mereka pun ingin merasa dianggap. Mungkin dengan cara itulah mereka berkenalan atau bercengkrama dengan kita. Meskipun bagi manusia hal itu terasa begitu menyeramkan.